Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya, Jeffrey Okinaldi, dengan NPM C1C020070 dari program studi akuntansi. Di sini saya tidak sendiri, saya berdua dengan teman saya, ada Kak Berli. Baik, perkenalkan nama saya Berlana Febrianti Panggabean dengan NPM C1C 151. Baik. Jadi pada minggu kali ini, seperti minggu-minggu sebelumnya, kami akan membahas mengenai materi sistem pengendalian manajemen, dan pada minggu ini kami akan menjelaskan mengenai strategic planning. Nah, untuk pertanyaannya, mungkin dari Kak Berli bisa bertanya untuk terlebih dahulu kepada saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, yang ingin saya tanyakan tuh, bagaimana sih kita bisa membandingkan antara kinerja Aktiva saat ini dengan target atau standar yang telah ditetapkan? Baik. Jadi jika ditanya mengenai bagaimana sih kita membandingkan kinerja Aktiva saat ini dengan target atau standar yang telah ditetapkan, jawabannya adalah membandingkan kinerja Aktiva saat ini dengan target atau standar yang telah ditetapkan merupakan langkah penting dalam pengendalian manajemen. Nah, jadi saya akan menjelaskan nih mengenai beberapa cara untuk melakukan perbandingan ini. Nah, yang pertama yaitu dengan menetapkan kriteria dan standar kinerja. Nah, jadi pertama-tama kita harus memiliki kriteria dan standar yang jelas untuk mengatur kinerja Aktiva. Ini dapat berupa angka-angka tertentu seperti pendapatan, laba bersih, ROI atau return on investment, atau metrik lain yang relevan dan sesuai dengan jenis Aktiva yang dikelola. Nah, yang kedua, dengan pemantauan teratur. Nah, jadi melakukan pemantauan teratur terhadap kinerja Aktiva dapat dilakukan dengan menyusun laporan kinerja yang berkala, seperti laporan bulanan atau laporan kuartalan yang membandingkan hasil aktual dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dengan melakukan analisis abnormalitas. Jadi kita harus memperhatikan setiap perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan target atau standar yang ditetapkan. Jika ada perbedaan yang besar, identifikasi penyebabnya dan cari tahu apakah itu merupakan hasil dari faktor internal atau eksternal. Kemudian yang keempat, yaitu dengan menggunakan penggunaan varians. Nah, jadi menggunakan analisis varian atau varian analisis adalah cara umum untuk membandingkan kinerja aktual dengan target atau standar. Nah, ini dapat melibatkan perhitungan selisih antara kinerja aktual dan target, dan kemudian mengevaluasi penyebab varian tersebut. Yang kelima, dengan melakukan perbaikan dan tindakan korektif. Nah, jadi jika kinerja aktual tidak mencapai target atau standar yang ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan atau korektif. Ini bisa berupa strategi, perbaikan proses, relokasi sumber daya, atau perubahan dengan dalam rencana bisnis. Kemudian yang keenam, dengan melakukan evaluasi berkelanjutan. Jadi perbandingan kinerja harus menjadi bagian dari siklus berkelanjutan dalam sistem pengendalian manajemen. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk terus memantau kinerja Aktiva dan membuat perubahan yang diperlukan seiring waktu. Kemudian yang ketujuh, dengan melakukan komunikasi intern dan ekstern. Nah, jadi hasil perbandingan kinerja antara aktual dan target atau standar sebaiknya dikomunikasikan dengan pihak baik kepada tim manajemen internal ataupun pihak eksternal seperti pemegang saham dan investor. Nah, jadi dengan menggunakan proses ini perusahaan dapat memastikan bahwa Aktiva yang dikelola mencapai atau melebihi target atau standar yang ditetapkan. Atau jika ada ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dapat diambil secara proaktif untuk meningkatkan kinerja dan Aktiva tersebut. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan dengan Kak Berli. Baik, sudah jelas ya tadi dijelaskan sama Kak Jepri tentang bagaimana sih kita bisa membandingkan antara kinerja Aktiva saat ini dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Nah, tadi juga dijelaskan cara-caranya itu cara-caranya itu yaitu adanya tetap kita harus menetapkan dulu kriteria dan standar kinerjanya, kemudian adanya penentuan peratur, kemudian analisis abnormalitas, terus penggunaan varians,
perbaikan dan tindakan korektif, evaluasi dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhirnya tadi yaitu komunikasi intern dan ekstern. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih Kak, apakah ada proses untuk mengidentifikasikan dan mengukur resiko yang terkait dengan aktiva yang dikelola tadi? Baik, izin menjawab. Nah, jadi jika ditanyakan apakah ada proses untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko yang terkait dengan aktiva yang dikelola, jawabannya adalah ya. Nah, jadi dalam konteks pengendalian manajemen, mengidentifikasi dan mengatur risiko yang terkait dengan aktiva yang dikelola adalah bagian penting dari proses pengelolaan aktiva. Nah, jadi saya akan menjelaskan nih beberapa langkah yang biasanya terlibat dalam proses ini. Yang pertama, ada identifikasi risiko aktiva. Nah, jadi tim manajemen harus mengidentifikasi semua jenis risiko yang terkait dengan aktiva yang dikelola. Ini termasuk dengan risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko lainnya yang mungkin mempengaruhi kinerja atau nilai aktiva. Kemudian yang kedua, dengan melakukan penilaian risiko. Jadi setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai risiko tersebut. Ini melibatkan menilai probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya terhadap aktiva dan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga dengan mengukur risiko. Nah, jadi setelah risiko itu dinilai, risiko-risiko tersebut perlu diukur dalam satu atau beberapa metrik. Ini dapat mencakup pengukuran dalam bentuk bentuk nilai moneternya, probabilitas terjadinya, atau tingkat keparahan dan dampaknya. Kemudian yang keempat yaitu kategorisasi risiko. Nah, jadi risiko-risiko yang telah diukur dapat dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan jenisnya. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dan perencanaan mitigasi. Kemudian yang kelima dengan menggunakan pengembangan strategi imigrasi. Jadi setelah risiko diidentifikasi dan diukur, perusahaan harus mengembangkan strategi untuk mengendalikan atau mengurangi risiko-risiko tersebut. Ini bisa mencakup perencanaan, kontingensi, asuransi, diversifikasi investasi, atau tindakan lain yang sesuai. Kemudian yang keenam, dengan pemantauan dan pelaporan. Nah, jadi risiko-risiko terkait dengan aktiva harus terus dipantau seiring berjalannya waktu. Tim manajemen harus memiliki sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif untuk memantau perkembangan risiko dan mengambil tindakan yang sesuai jika risiko meningkat atau berubah. Kemudian yang keenam yang selanjutnya yaitu keterlibatan pihak terkait. Nah, jadi penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pengelolaan risiko, termasuk manajemen eksekutif, pemegang saham, dan departemen terkait. Jadi proses ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi aktiva mereka. Jadi mengukur risiko tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut sehingga dapat menjaga nilai dan kinerja aktiva yang dikelola. Baik, mungkin itu saja. Jadi jelas ya, dijelaskan sama Kak Jeffrey tentang apakah proses untuk mengidentifikasikan dan mengukur risiko terkait dengan aktiva yang dikelola tadi. Terus juga ada beberapa langkahnya, yaitu identifikasi risiko aktiva, penilaian risiko, mengukur risiko, kategorisasi risiko, terus pengembangan strategi mitigasi, pemantauan dan pelaporan, keterlibatan pihak terkait. Terus yang mau saya tanyakan nih Kak, apakah dalam perencanaan jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan, apakah ada dalam perencanaan jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva yang dikelola tadinya? Nah, jadi jika ditanyakan apakah ada nih perencanaan jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva yang dikelola, jawabannya adalah ya, tentu saja ada. Nah, jadi perencanaan jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva yang dikelola adalah langkah kunci dalam pengendalian manajemen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktiva dikelola dengan efisien dan efektif dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, saya akan menjelaskan nih beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva. Yang pertama, dengan penetapan tujuan jangka panjang. Nah, jadi pertama-tama kita harus menentukan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pengelolaan aktiva. Jadi tujuan ini dapat berhubungan dengan pertumbuhan, probabilitas, efisiensi, atau aspek lain yang relevan.
Kemudian yang kedua yaitu dengan identifikasi aktiva kunci. Nah, jadi identifikasi aktiva sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini mungkin termasuk dengan aset fisik seperti properti atau peralatan, investasi keuangan, atau bahkan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga yaitu dengan pengembangan strategi pengelolaan aktiva. Nah, jadi setelah aktiva kunci diidentifikasi, perlu untuk dikembangkan strategi strategi pengelolaan yang mencakup area penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan aktiva tersebut. Nah, strategi ini harus sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian yang keempat dengan penilaian risiko dan mitigasi. Nah, jadi selama perencanaan jangka panjang, identifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi aktiva tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, selanjutnya yaitu kita harus membuat rencana mitigasi risiko yang efektif. Kemudian yang kelima yaitu pengukuran kinerja. Nah, jadi kita harus menetapkan metrik dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva mencapai tujuan jangka panjang. Nah, ini dapat membantu dalam pemantauan dan evaluasi selama periode tersebut. Kemudian yang keenam yaitu dengan alokasi sumber daya. Nah, jadi perencanaan jangka panjang harus mencakup alokasi sumber daya yang sesuai untuk mendukung pengelolaan aktiva yang optimal. Dan ini dapat mencakup alokasi anggaran, tenaga kerja, dan teknologi. Kemudian yang ketujuh, yaitu dengan pemantauan dan evaluasi yang secara berkala. Nah, jadi selama periode jangka panjang, aktiva dan strategi pengelolaannya perlu dipantau secara berkala. Evaluasi berkala memungkinkan penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan. Kemudian yang ketujuh, selanjutnya adalah fleksibilitas. Nah, jadi perencanaan jangka panjang juga harus mencakup fleksibilitas untuk mengatasi perubahan yang tak terduga dalam lingkungan bisnis ataupun kebutuhan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan keterlibatan pihak terkait. Nah, jadi pastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk manajemen senior dan pemegang saham, terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan aktiva jangka panjang. Jadi perencanaan jangka panjang yang komprehensif juga membantu perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva yang dikelola untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dan menjaga kinerja dan nilai aktiva tersebut seiring waktu. Baik, saya kembalikan dengan Kak Berli. Baik, terima kasih Kak Jepri atas jawabannya. Eh, Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Kak Jepri tentang apakah ada perencanaan jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva. Tadi juga dijelaskan tentang aspek-aspeknya itu, yaitu adanya aspek penetapan tujuan jangka panjang, identifikasi aktiva kunci, pengembangan strategi pengelolaan aktiva, penilaian risiko dan mitigasi, pengukuran kinerja, kemudian alokasi sumber daya, dan pemantauan pemantauan dan evaluasi berkala, kemudian fleksibilitas dan keterlibatan pihak terkait. Nah, mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan kepada Kak Jepri. Mungkin dari Kak Jepri ada yang ingin ditanyakan kepada saya, boleh. Nah, jadi karena udah banyak nanya-nanya nih dari tadi, saya juga mau bertanya nih dengan Kak Berli terkait dengan pertanyaan saya yang pertama, yaitu mengenai bagaimana sih metode pengukuran aset yang digunakan oleh manajer. Baik, izin menjawab ya. Jadi, pengukuran aset itu adalah jumlah rupiah yang terletak pada aset yang dimiliki dan akan dijadikan dasar untuk mengikuti aliran fisik aset tersebut. Nah, jumlah rupiah melekat pada aset ini disebut juga dengan setara tunai atau implisit dari wujud penghargaan yang diserahkan oleh pemeroleh aset. Nah, apabila aset diperoleh tanpa penghargaan seperti hadiah, maka harga asetnya ditentukan atas dasar harga tunai pada saat transaksi atau kejadian. Nah, perolehan aset tidak hanya terjadi dalam suatu proses kegiatan. Biasanya melibatkan penempatan order, penerimaan barang, pengangkutan barang, penyimpanan barang, dan akhirnya barang tersebut digunakan. Nah, pada tiap kegiatan tersebut biasanya mengorbankan ekonomi. Dalam transaksi pertukaran aset, kesepakatan harga dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Instrumen ekonomi yang diserahkan pada saat perolehan aset. Instrumen ekonomi dapat berupa uang tunai, barang, saham, obligasi, dan lain sebagainya juga. Perolehan aset dapat terjadi dari transaksi yang menggunakan kas ataupun tidak.
Nah, kesepakatan harga harus dinyatakan dalam satuan mata uang agar dapat dicatat dalam sistem akuntansi. Nah, penghargaan aset ini akan lebih mudah dilakukan jika wujudnya berupa kas. Harga tunai adalah indikator untuk mengukur aset objektif dan valid bila transaksi berada dalam mekanisme pasar bebas antara pihak independen. Nah, dasar pada pengukuran harga aset dari transaksi akan atau kejadian saat perolehan aset dengan instrumen ekonomi selain dalam bentuk kas. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Jepri. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan nih dengan Kak Berli mengenai bagaimana metode pengukuran aset yang digunakan oleh manajer. Nah, selanjutnya saya akan mau bertanya lagi nih terkait dengan seperti apa implementasi strategi yang berhasil di Dell Corp dan apa saja langkah untuk mengimplementasikan strategi. Baik, izin menjawab ya. Jadi jika ditanya seperti apa sih implementasi strategi yang berhasil di Delft Card dan apa saja langkah untuk mengimplementasikan strategi ini. Nah, strategi dan implementasi strategi yang digunakan oleh Delft yaitu penjualan secara langsung kepada konsumen. Dell tidak akan menggunakan retail atau menghemat biaya dan lebih mengenal dekat kebutuhan konsumen untuk meningkatkan pelayanan kepuasan konsumen lebih kompetitif dan responsif. Nah, menggunakan komponen fisik sehingga Dell hanya mengontrol jaringan supply menjadikan Dell lebih terdepan dan memberikan keuntungan dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dan mengubah paradigma industri visi yang lambat dan sistem sampling Chen bisa bekerja optimal karena sistem ini berguna untuk mengoptimalkan semua kinerja industri. Nah, implementasi strategi sangat penting untuk memastikan semua rencana yang sudah dibuat terlaksana dengan baik. Ada 6 langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu dalam proses implementasi strategi. Yaitu yang pertama, tentukan kerangka strateginya. Di satu sisi, strategi merupakan sesuatu yang harus tertanam dalam segala aspek bisnis karena strategi harus ada dalam DNA organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, namun jika kita tidak berusaha menjelaskan secara gamblang akan sulit untuk fokus dan mewujudkannya. Kita bisa memulai dengan membuat kerangka kerja sederhana yang mudah dipahami oleh seseorang. Nah, ketika ada yang bertanya tentang bagaimana sih tujuan strategi, semua orang harus memiliki pemahaman terlebih dahulu yang sama agar prosesnya bisa berjalan dengan harmonis. Kemudian yang kedua, bangunlah rencana. Nah, setelah membuat rencana, saatnya untuk memulai membuat rencana strategi yang sesungguhnya. Ada beberapa langkah dalam membangun rencana yang bisa kita lakukan, yaitu kumpulkan semua pemangku kepentingan dalam sebuah rapat. Dalam rapat, mulailah menulis nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan. Tulislah 3 sampai 4 area fokus yang menurut tim kamu tadi perlu dilakukan untuk mencapai visi. Kemudian biarkan semua anggota tim secara mandiri memasukkan ide-ide terkait dengan tujuan strateginya. Dan bahas kembali bersama-sama bagian mana yang akan dilanjutkan dan masuk dalam implementasi strategi. Nah, yang ketiganya itu tentukan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, langkah ketiga yang harus kamu lakukan adalah menentukan KPI atau indikator kinerja utamanya. Ini merupakan salah satu alat yang sudah lama ada namun masih digunakan sampai saat ini. Dengan KPI, kita akan lebih mudah menilai pencapaian sekaligus fokus pada hasil yang ingin kita raih. Kemudian yang keempat, tetapkan ritme strateginya. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan agar implementasi strategi bisa berjalan sesuai dengan rencana adalah dengan menjaga ritme strateginya. Karena seringkali orang-orang di dalam perusahaan terlalu fokus pada tugas harian mereka, sehingga lupa pada apa yang menjadi tujuan utama agar bisnis ini bergerak dengan maju. Inilah yang membuat banyak strategi gagal diimplementasikan. Nah, kalau ditanya bagaimana sih cara menetapkan ritme strategi ini, kita bisa memulai dengan membuat rapat bulanan untuk memeriksa bagaimana proses implementasi strategi berjalan. Nah, ajak semua orang yang terlibat untuk mengungkapkan pendapat terkait dengan prosesnya. Jika ada yang perlu diperbaiki, lakukan pembaruan sesegera mungkin. Ini penting untuk memastikan bahwa semua orang memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Kemudian yang kelima,
terapkan pelaporan strategi. Setelah melakukan rapat, kamu perlu menentukan cara agar laporan bisa diberikan secara konsisten untuk mengetahui kemajuan proses implementasi strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan utama dari laporan ini yaitu harus konsisten, semua orang tahu apa yang diharapkan dan apa yang perlu diperbarui sebelum rapat. Kemudian yang kedua itu simple, laporan harus memberikan gambaran sekaligus tentang bagaimana perkembangan implementasi strategi yang berlangsung. Kemudian adanya akuntabilitas, pastikan bahwa laporan mencakup nama setiap orang yang dan tugasnya serta siapa yang benar-benar menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang selanjutnya, memiliki cakupan informasi yang luas, laporan sebaiknya tidak hanya memberikan gambaran umum tentang bagaimana proses implementasi strategi sekarang, tapi bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, cobalah untuk memasukkan periode perbandingan dengan menggunakan grafik untuk melihat dengan jelas perubahan dan memastikan ritme tetap terjaga seperti rencana. Kemudian yang keenam, hubungkan kinerja ke strateginya. 5 langkah dasar dari proses implementasi yang sudah dijelaskan tadi adalah dasar-dasar mutlak untuk memastikan bahwa kamu berhasil menerapkan dan menjalankan strategi. Tapi kamu tetap perlu membuat hubungan formal antara strategi dan tinjauan kinerja masing-masing orang yang terlibat. Tidak ada hal yang lebih menunjukkan betapa pentingnya strategi selain mengetahui bahwa keberhasilan setiap orang dalam mewujudkannya bisa memberikan penghargaan dan keuntungan bagi diri mereka. Salah satu cara mudahnya yaitu dengan memberikan reward khusus kepada karyawan yang mampu menunjukkan peran dan kontribusi nyata dalam proses implementasi tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Jeffrey. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan nih mengenai seperti apa implementasi yang dilakukan oleh Delcorp. Yang pertama, yaitu dengan penjualannya secara langsung kepada konsumen. Yang kedua, dengan menggunakan komponen PC. Kemudian yang ketiga, Delcorp mengubah paradigma industri PC yang lambat. Nah, tadi juga dijelaskan nih oleh Kak Berli mengenai ada 6 langkah yang bisa digunakan untuk membantu dalam proses implementasi strategi. Nah, jadi yang pertama yaitu menentukan kerangka strategi, yang kedua membangun rencana, kemudian yang ketiga menentukan KPI atau Key Performance Indicator, kemudian yang keempat ada menetapkan ritme strategi, yang kelima ada menerapkan pelaporan strategi, dan yang keenam yaitu menghubungkan kinerja ke strategi. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya dengan Kak Berli terkait bagaimana sih konsep perencanaan strategi atau penyusunan program sesuai dengan strategi yang ditetapkan dalam proses perencanaan strategi. Nah, izin menjawab ya. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana sih konsep perencanaan strategi atau penyusunan program yang sesuai dengan strategi yang ditetapkan dalam proses perencanaan strategi. Nah, konsep perencanaan strategi adalah perencanaan strategi terkait dengan masa depan. Suatu proses perencanaan pasti akan melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Beberapa bagian dari organisasi memerlukan perencanaan selama bertahun-tahun ke depan. Namun, untuk divisi lain membutuhkan perencanaan hanya untuk waktu yang singkat. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber daya yang akan digunakan untuk menangani tujuan organisasi, mengatur akuisisi, pemanfaatan, dan disposisi sumber daya. Nah, contoh dari perencanaan strategi ini dalam organisasi adalah diverifikasikan bisnis menjadi lini baru, tingkat pertumbuhan perlu direncanakan dalam penjualan, jenis produk baru yang akan ditawarkan, dan sebagainya juga. Perencanaan strategi mencakup semua bidang fungsional bisnis dan dipengaruhi dalam kerangka kerja jangka panjang yang mungkin berhubungan dengan faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Ini juga merupakan analisis berbagai faktor lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi berhubungan dengan lingkungannya. Umumnya, untuk sebagian besar organisasi, periode perencanaan strategi berkisar antara 3 hingga 5 tahun. Nah, jika ditanya tentang proses perencanaan strateginya yaitu proses perencanaan ini mirip dengan ketika kita mencari analisis SWOT untuk bisnis atau organisasi.
Namun ada beberapa poin perbedaan dalam menetapkan perencanaan strategi, yaitu ada 5. Yang pertama, penentuan misi dan tujuan. Perencanaan strategi dimulai dengan penentuan misi untuk organisasi. Tujuan utama organisasi yang telah ditetapkan harus didefinisikan dengan jelas. Perencanaan strategi berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Jadi, misi dalam bisnis ini harus cermat dalam memperkirakan dampak sosial organisasi dan eksternal. Kemudian yang kedua, analisis lingkungan. Untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman, analisis lingkungan eksternal organisasi perlu dilakukan, yaitu catat faktor penting yang mungkin memengaruhi kegiatan organisasi ke depannya. Kemudian yang ketiga, penilaian diri sendiri. Pada langkah berikutnya, kekuatan dan kelemahan organisasi perlu dianalisis. Analisis semacam ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatannya dan untuk meminimalkan kelemahan, perusahaan dapat memanfaatkan peluang eksternal dengan berkontribusi pada kapasitas internalnya, dengan menyesuaikan kekuatannya dengan peluang yang perusahaan dapat menghadapi persaingan dan pencapaian pertumbuhan. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan strategi. Keputusan strategi kemudian dibuat dan dievaluasi. Setelah itu, keputusan strategi dibuat untuk mengimprovisasi kinerja operasional. Organisasi harus memiliki pilihan yang paling sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, untuk berkembang, suatu perusahaan harus masuk ke segmen pasar baru atau menjual produk baru namun tetap di pasar yang sudah ada. Pilihan strategi tergantung pada lingkungan eksternal. Persepsi manajerial, sikap manajerial terhadap risiko, strategi masa lalu, dan kekuatan manajerial juga efisiensi. Kemudian yang kelima, implementasi dan pengendalian strategi. Setelah strategi ditentukan, strategi itu harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional, program, dan anggaran dikembangkan untuk setiap fungsi. Kemudian rencana operasional jangka pendek disiapkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Kontrol harus dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja sebagai strategi yang mulai digunakan jika terdapat hasil aktual berada di bawah ekspektasi. Strategi harus ditinjau atau dikaji ulang karena hal ini dan disesuaikan dengan perbuatan di lingkungan eksternalnya. Sebagai salah satu perencanaan strategi, penting juga dalam suatu organisasi memiliki sistem pencatatan keuangan atau akuntansi yang baik. Bisa dipastikan jika alur pencatatan keuangan dalam suatu organisasi tidak baik, maka organisasi atau bisnis tersebut tidak akan bertahan lama. Namun kita bisa mencoba software akuntansi yang handal dan terpercaya. Contohnya adalah Accurate Online. Accurate Online adalah software atau aplikasi akuntansi yang berbasis Clue yang sudah digunakan banyak entitas bisnis mulai dari perusahaan besar sampai UKM. Nah, kita juga tentu juga bisa mencoba menggunakan Accrual Online melalui link yang mungkin gratis. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Jeffrey. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi tadi sudah jelaskan yang mengenai bagaimana konsep perencanaan strategi atau penyusunan laporan sesuai dengan strategi yang ditetapkan dan proses perencanaan yang strategi. Nah, jadi sudah jelas ya, kita jelaskan tadi mengenai strategi planning ataupun perencanaan strategis. Nah, jadi kita cukupkan sampai di sini untuk sesi tanya jawab kita pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan dari kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.